Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Karmelita Utami. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Bisnis. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam tren dan sesat pikir. Pertama, saya akan membahas mengenai tren terlebih dahulu. Di dalam logika, tren adalah kata atau frasa yang mewakili suatu objek, konsep, atau ide tertentu. Biasanya, tren digunakan dalam menyusun pernyataan atau proposisi. Contohnya di dalam kalimat, semua manusia adalah makhluk hidup. Kata manusia dan kata makhluk hidup merupakan contoh dari tren. Sekarang, saya bahas 3 tren yang sering dibahas di dalam logika. Yang pertama, ada tren konkret dan tren abstrak. Tren konkret adalah tren yang merujuk pada sesuatu yang bisa kita lihat, kita sentuh, kita dengar, dan kita rasakan. Contohnya, kucing, meja. Contoh di dalam kalimat, kucing itu sedang tidur di atas meja. Kata kucing dan kata meja adalah contoh dari tren konkret, karena kita bisa lihat dan kita bisa sentuh. Selanjutnya adalah tren abstrak. Tren abstrak adalah tren yang merujuk pada sesuatu yang tidak bisa diindra secara langsung, tetapi kita bisa pikirkan atau kita bisa rasakan. Contohnya yaitu cinta. Di dalam kalimat cinta itu butuh pengorbanan. Kata cinta merupakan contoh dari tren abstrak, di mana kita tidak bisa melihat cinta secara fisik, tetapi kita bisa merasakannya. Selanjutnya yaitu ada tren universal dan tren individual. Tren universal mengacu pada seluruh anggota dari suatu kelompok atau kategori. Contohnya, semua siswa, semua manusia, contoh dalam kalimat. Semua siswa harus mematuhi peraturan sekolah. Kata semua siswa merupakan contoh dari tren universal, karena semua siswa mengacu pada seluruh anggota. Yang kedua, term individual. Term individual ini merujuk pada satu objek saja, contohnya Gunung Rinjani. Dalam kalimat, Gunung Rinjani itu sangat indah. Kata Gunung Rinjani merujuk pada satu objek, yaitu satu Gunung Rinjani. Jadi, kalau kita menyebutkan semua manusia, itu termasuk universal. Tetapi kalau kita menyebutkan satu tempat atau satu kategori, itu merupakan term individual. Yang ketiga, ada term positif dan term negatif. Term positif menyatakan keberadaan suatu sifat atau suatu objek. Contohnya, bijaksana, dokter, cerdas, pintar. Contoh dalam kalimat, Tian adalah seorang dokter yang cerdas dan peduli kepada pasien. Semua kata tersebut merujuk pada kata term positif. Yang kedua ada term negatif yang menyatakan ketiadaan, penolakan atau kebalikan dari sifat positif. Contohnya tidak memiliki, bukan siswa, tidak pintar. Contoh dalam kalimat, ia bukan siswa di sekolah ini, ia tidak memiliki identitas. Merupakan contoh dari term negatif. Jadi, term negatif ini sering digunakan dalam kalimat penyangkalan atau kalimat bantahan. Selanjutnya, yang saya akan bahas mengenai sesat pikir atau yang biasa disebut dengan logika fallacy. Apa sih sesat pikir itu? Jadi sesat pikir adalah kesalahan dalam proses bernalar, di mana argumen tampaknya benar atau masuk akal, tetapi sebenarnya menyesatkan atau keliru. Seringkali sesat pikir ini muncul di dalam debat, komentar-komentar di media sosial, bahkan sering juga muncul di berita-berita politik atau di iklan. Saya akan membahas satu jenis sesat pikir yang sering terjadi, yaitu ad hominem. Ad hominem adalah jenis sesat pikir di mana seseorang menyerang pribadi lawan bicaranya, bukan isi dari argumennya. Contohnya, ada seseorang yang berkata, saya percaya bahwa kita perlu memperbaiki sistem pendidikan agar lebih merata. Sedangkan seseorang menjawab, jangan sok pintar kamu aja waktu kuliah di DU bisa-bisanya berbicara seperti itu. Ini yang disebut dengan ad hominem, di mana seseorang bukan menanggapi isi argumen atau isi pendapatnya, tetapi malah menyerang pribadi lawan bicaranya. Di dalam logika, yang harus dinilai adalah isi dari argumennya, bukan siapa yang menyampaikan atau siapa yang berpendapat. Lalu, bagaimana sih cara kita agar terhindar dari sesat pikir atau logika fallacy ini? Untuk menjadi pembicara atau pendengar yang kritis, kita perlu menghindari yang namanya sesat pikir. Dengan cara apa? Yang pertama, fokus pada isi atau struktur dari pendapat atau argumen yang disampaikan, bukan pada siapa yang berargumen. Yang kedua, hindari menyerang pribadi lawan bicara dan menghindari emosi yang berlebihan. Yang ketiga, evaluasi argumen berdasarkan logika dan fakta. Yang keempat, kita perlu mempelajari lebih dalam mengenai berbagai jenis sesat pikir. Yang kelima, latih diri dengan diskusi secara terbuka dan sehat.
Demikianlah penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa menambah pengetahuan untuk pribadi saya sendiri dan juga yang mendengar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.